Hai, halo, gue dulu Jeff, gue Skin Notification. Di sini kita bisa sharing banyak hal mengenai skincare dan gak cuma tentang produk, tapi juga yang berhubungan dengan mindset dan juga habit. So, kalau misalkan kalian tertarik untuk gabung, please do subscribe. Di video kali ini gue bakal mereview sebuah produk masker yang ditujukan untuk kulit berminyak. Dan tentu saja apa yang akan gue sampaikan di sini sifatnya personal. Dan untuk menunjang itu, gue belajar mengenai skincare. Entah itu lewat baca buku, visit website. Salah satu yang sangat gue rekomendasikan juga adalah lampapin.com, The Science of Beauty. Gue juga nonton banyak video skincare dari mereka ahlinya seperti dermatologist, medical esthetician, atau bahkan mereka yang dianggap sebagai skincare gurus. But the end of the day, whatever I'm talking about, it's all about my perception. So, ini dia produknya. Ini dari brandnya Wardah yang varian mineral plus clarifying clay mask. Lo bisa lihat kemasannya dia tube dengan kemasan 60 ml. Harganya gue cukup yakin di bawah 30 ribuan. Sebelum ke poin daripada review untuk produk ini, gue mau ngasih pengingat bahwa fenomena wajar mengenai sebuah produk skincare yang tadinya kalian pakai, misalkan dulu kalian pakai itu cocok dan sekarang jadi nggak cocok, atau sebaliknya yang tadinya nggak cocok dan sekarang bisa jadi cocok. Fenomena ini merupakan hal yang sangat wajar. Kenapa demikian? Karena kebutuhan kulit setiap orang itu bisa berubah-ubah, dipengaruhi oleh banyak faktor juga. Jadi hal tersebut merupakan hal yang sangat wajar. Kenapa gue ngasih pengingat ini di awal video? Karena sangat mungkin gue pernah memasukkan produk ini ke beberapa video gue lainnya, cuman gue nggak cukup yakin. Gue lupa, gue udah aki-aki, jadi ya mohon mohon untuk dimaklumi hal tersebut. But anyway, produk ini merupakan masker bertekstur kental dengan warna abu-abu terang dan baunya enak, perpaduan antara charcoal dan lidah buaya. Untuk konsistensi teksturnya, tadi gue bilang dia kental, tapi kentalnya pas dan ada sensasi lengketnya juga. Tentu saja ya wajar lah, yang namanya juga clay mask kan. Sama dengan tingkat kekentalan dan tingkat lengketnya menurut gue sama persis dengan si Agnes yang clay mask juga. Nah, tapi walaupun demikian, produk ini tetap mudah diratakan dan termasuk ke dalam kategori masker yang cukup cepat kering. Namun ketika digunakan, sebenarnya ada sensasi tingling, ada sensasi kayak cekit-cekit. Ini minimal sih sebenarnya. Cuman kalau misalkan di kulit yang cenderung kering seperti gua, ini lumayan terasa. Mungkin kalau misalkan kulit wajah lo berminyak, ya of course akan lebih pas karena karena memang produk ini memang ditujukan untuk kulit yang berminyak. Nah, untuk komposisinya sendiri dia memiliki if I'm not mistaken carbon active formula, di mana fungsinya sendiri dia dapat membantu menyerap polutan. Dia juga memiliki mineral clarifying dari dua bahan, yaitu adalah kaolin dan juga bentonite. Di mana kedua komposisi tadi yang disebut dengan clarifying mineral itu dia dapat bersifat mendetoksifikasi, yes. Dan dia juga of course dapat membantu menyerap produksi minyak berlebih. Again ya, kalau misalkan kulit wajah kalian berminyak, karena produk ini juga produk yang ditujukan untuk kulit berminyak, gue yakin kalian akan lebih suka dibanding gue yang kulitnya cenderung kering. Maksudnya gini loh, sebenarnya dia juga punya vitamin E, dia punya aloe vera, di mana komposisi tersebut memang dapat membantu mempertahankan kelembaban kulit. Cuman lagi-lagi kalau misalkan dipakai di orang dengan kebutuhan kulit yang berbeda seperti gue yang cenderung kering ini, gak cuman sensasi cekit-cekit yang lebih terasa atau sensasi yang kayak agak panasnya lebih terasa di kulit wajah gue, tapi juga setelahnya pun dia bikin kulit wajah gue lebih kering daripada biasanya. Bukan yang beneran bikin kering, enggak juga. Cuman ya tetap saja pada akhirnya gue membutuhkan produk skincare lainnya yang sifatnya lebih menghidrasi, bahkan yang lebih melembabkan. Entah itu gue dapat dari serum, dari essence, dari toner, atau bahkan juga dari pelembab, atau bahkan juga dari sheet mask. Biasanya gue sendiri tipikal orang yang kalau misalkan udah pakai masker yang sifatnya clay mask, entah itu mungkin gue pakai si Wardah atau produk lainnya, biasanya gue akan double masking. Double masking artinya gue pakai clay mask, lalu setelahnya diteruskan dengan menggunakan sheet mask atau masker apapun yang sifatnya menghidrasi. Ada hal yang perlu diperhatikan ketika kita menggunakan produk clay mask, yaitu adalah jangan sampai menggunakan produk masker ini melebihi daripada petunjuk penggunaan. Di sini ditulis hanya gunakan 10-15 menit. Kalau misalkan kalian menggunakannya lebih
artinya durasinya lebih lama daripada itu, even kulit kalian berminyak pun menurut gue akan sangat mungkin kulit wajah kalian menjadi lebih kering. Dan jangan bahagia kalau misalkan kulit wajah kalian berminyak lalu pakai produk ini jadi lebih kering. Yang ada si kulit dia nanti akan komen, akan kayak komplain, dan dia akan memproduksi minyak lebih banyak. Akhirnya apa? Kulit wajah lo akan semakin berminyak. Hal lain yang menurut gue juga ini tidak kalah penting adalah bagaimana kita membersihkan setelah kita menggunakan masker ini. Gue tipikal orang yang setelah menggunakan masker clay mask itu harus pakai yang namanya air hangat kuku. Air hangat kuku adalah air hangat yang dia itu suhunya antara hangat tapi lebih ke netral, jadi nggak terlalu panas. Kenapa demikian? Karena kan gue mikirnya ini adalah clay mask yang ngebantu mengangkat minyak, dan I feel like dia kayak, gue cuma khawatir kalau misalkan ada sisa-sisa yang menyumbat pori-pori yang mana nantinya malah jadi bikin jerawatan. Dia juga mengandung mineral oil kalau tidak salah. Wait a minute. Yes, kalau nggak salah dia punya mineral oil. Di mana mineral oil ini sometimes dia memiliki kecenderungan yang kurang oke digunakan pada orang-orang yang memiliki kulit yang sedang berjerawat atau bahkan juga sensitif. Itu tadi gue bilang di awal, di kulit wajah gue aja yang cenderung kering dia ada sensasi cekit-cekit atau bahkan panas. Dikhawatirkan kalau dipakai di kulit yang sensitif itu malah bikin kulit wajah lo nggak cuman ada rasa panas tapi juga kemerahan dan bahkan juga sampai iritasi. Itu kan hal yang tidak kita inginkan. Ini merupakan dari kebutuhan kulit yang berbeda. Jadi again, kulit yang sensitif atau bahkan cenderung kering seperti gue sepertinya kurang pas atau tidak terlalu direkomendasikan. Mungkin kalau misalkan yang cenderung kering seperti gue masih bisa pakai di T-zone, di kayak area jidat, hidung, itu masih bisa dipakai, atau seluruh muka pun masih bisa dipakai dengan petunjuk penggunaan dan juga penggunaan produk skincare lainnya yang memang mendukung. Tapi kalau misalkan untuk sensitif, gue nggak tahu. Bahkan gue tidak terlalu merekomendasikan. Tetapi kalau misalkan ternyata kulit wajah lo ini cenderung berminyak atau bahkan berminyak, again, ini pas. Karena memang antara produk dan kebutuhan kulit wajah kalian itu sesuai. Jadi artinya apa? Hasil yang akan diberikan pun akan jauh lebih maksimal daripada orang yang kebutuhan kulitnya berbeda. Especially mungkin remaja atau bahkan juga cowok yang biasanya kulitnya lebih berminyak. Ini menurut gue hasilnya akan jauh lebih maksimal, akan lebih oke lah, akan sesuai dengan pengharapan, mudah-mudahan. So itu dia, gue sangat berharap di video ini ada informasi yang dapat membantu dan bermanfaat. Jika iya, silahkan like dan komen di bawah. Bantu subscribe juga untuk membantu mengembangkan channel YouTube gue. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam video ini. Untuk kalian yang mau sharing lebih dalam, lebih personal, bisa di DM Instagram di _Kang Adul. Dan jangan lupa passwordnya follow dulu. Bye-bye.